Definisi manusia, kita bersyukur loh, di sini kita tahu definisi manusia apa. Kita baca dulu 1 Tessalonikus 5:3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Dari sini aja ada dua makna. Makna pertama tentang manusia, makna kedua tentang keadaan kita. Ya. Makna pertama mengatakan bahwa manusia itu makhluk apa? Makhluk roh. Maka itu nggak boleh menyebut tubuh, jiwa, dan roh kita. Itu kebalik. Mesti apa? Roh, jiwa, dan tubuh kita. Ya. Kalau kita udah bilang manusia adalah tubuh, udah salah. Karena tubuh itu hanya casing. Tubuh itu akan berubah, tubuh itu akan ditinggalkan. Ya. Manusia adalah makhluk roh. Sejatinya manusia itulah makhluk roh. The real me is a spirit. Memiliki jiwa. Jiwa itu ada unsur apa? Akal, perasaan, dan kemauan. Dan tinggal atau diam dalam sebuah tubuh, dalam sebuah daging. Yang kedua, kita tahu bahwa kita sempurna sampai kapan? Sampai kedatangan Tuhan Yesus. Dari sinilah kita mendapat 3 pengertian lagi. Apa? Tidak akan mati karena sakit. Tidak akan mati karena celaka. Tidak akan mati karena bunuh diri. Tidak mati karena sakit, karena memang Tuhan datang untuk menyembuhkan kita. Oleh bilu-bilu kita disembuhkan. Itu satu paket. Artinya bukan saya keselamatan yang Tuhan berikan, kesembuhan juga. Tuhan mau kita sehat dan sempurna. Ya. Sempurna artinya roh, jiwa, tubuh kita sempurna. Roh itu sempurna, roh artinya apa? Kembali kepada gambar dan rupa Allah. Nah, kalau kita nggak diterangin, kita pikir sempurna itu yang penting kita selamat. Bukan. Roma 8 ayat 29. Sebab apa? Semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk apa? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya, gambar Yesus. Jadi bukan saja kita diselamatkan, tapi kita mesti kembali kepada gambar dan rupa Kristus. Itu yang Tuhan mau. Tadi kita sudah tahu, menjadi makhluk roh yang sempurna, kembali kepada gambar dan rupa Kristus. Memiliki jiwa yang sempurna apa? Memiliki akal dan perasaan seperti Kristus. Filipi 2 ayat yang ke-5 kita baca. Hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh apa? Pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kalau pikiran perasaan kita udah sama, ya tinggal kemauan kita. Jadi kalau orang katakan, wah, mana bisa saya tahu pikiran Kristus? Berarti dia berpikir secara daging. Ini lihat. 1 Korintus 2 ayat 16 bilang apa? Sebab siapakah yang mengerti pikiran Tuhan sehingga ia menasihati dia, tapi kami memiliki pikiran Kristus. Kalau begitu bagaimana tentang sempurna secara fisik? Secara tubuh. Sempurna secara fisik maksudnya apa? Ya, tidak ada cacat atau kekurangan dalam secara tubuh, Father. Ya, sampai kapan? Sampai kedatangan Tuhan Yesus. Sampai kedatangan Tuhan Yesus. Ulangan 34 ayat 7. Kita baca sama-sama. Musa berumur 120 tahun ketika mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Jadi nggak ada istilah makin lama makin hilang, kekuatan hilang, nggak. Tetap ketika yang mati matanya belum kabur. Artinya apa? Dia mengalami awet muda. Awet muda di mana? Mata masih bagus, penglihatan gigi masih baik. Artinya ini hanya mewakili bahwa nggak perlu mengalami penyakit degeneratif. Sekarang secara rohani kita mati secara sempurna artinya apa? Kenapa kita mesti kasih sehat? Supaya kita bisa menyelesaikan destiny kita. Buat apa kita sehat tapi matinya nggak menyelesaikan rencana Tuhan dalam hidup kita?
Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan padaku untuk melakukannya. Jadi yang sempurna artinya kita mati karena tugas kita selesai.